Oke guys, kali ini ada kasus servis, ada servis itu dimana jarum ini tuh nggak bisa diputar, nah gitu. Ini jarumnya dol, kemungkinan mesinnya dol karena pada jarum satu ini, jarum waktu yang penunjuk waktu ini dia dol, gitu. Meskipun mesinnya hidup, gitu. Oke, dan ini juga ada kunci untuk membuka kunci sudah saya terangkan di konten sebelumnya. Tentunya teman-teman sudah bisa ya kalau mengikuti saya itu sudah bisa, sudah mahir, nah gitu. Oke, langsung saja kita eksekusi perbaikannya seperti apa. Kita langsung servis saja gitu. Sebagai tenaga ahli serba bisa, kita harus selalu siap gitu. Ada servisan seperti apa, kerusakannya seperti apa, kita harus bisa gitu, upayakan untuk bisa gitu. Karena jika ditekuni servis kayak gini itu enak, duduk-duduk manis, tidak ada perintah dari orang-orang, jadi kita itu mandiri, kita bosnya sendiri, kita CEO nya sendiri, kita karyawannya sendiri gitu guys. Nah ini kasusnya itu ini ya, dol tadi ya, kita bisa coba dulu perbaikannya. Kita buka dulu knopnya seperti ini, nah gitu. Ini tidak bisa dibuka langsung, ini nggak bisa. Nah, buka langsung seperti ini nggak bisa ini. Kalau dipaksakan nanti patah asnya gitu. Nah, untuk meminimaliskan resiko, kita buka kunciannya ini lebih dahulu, gitu. Nah kalau sudah terbuka tinggal gini saja, set. Nah enak kan, tinggal lepas, jadi nggak perlu buka dua-duanya gitu guys. Untuk teknik yang kemarin sebelumnya itu sudah tak buka dua-duanya, gitu. Padahal dibuka satu saja bisa. Itu namanya banyak teknik ya, gitu. Tergantung teman-teman mau memakai yang mana. Mau memakai yang lebih simpel ya, kita bisa. Mau memakai yang agak simpel ya, lebih bisa gitu. Nah ini kasusnya adalah roda ini tuh tidak bisa berputar di sini. Lalu perbaikannya seperti apa guys? Kita cek dulu. Nah, kita cek. Nah, ini kita tarik itu dulu. Nah, ini apakah masih, kalau misalkan masih nggak bisa ya berarti oh bisa guys. Nah, berarti kita nggak perlu bongkar mesin. Nah gitu saja, enak guys. Loh kan kayak gini lagi. Nah, kenapa kok kayak gini lagi? Nah, kalau kayak gini lagi kita berarti wajib bongkar mesin. Oke, aku coba menggunakan ini dulu, gitu. Ini untuk teknik yang ini belum pernah saya ajarkan ya. Jadi ya nggak tahu mesin ini tuh nggak ada fungsinya. Sekarang di sini mesin ini menjadi berfungsi, gitu. Untuk di konten-konten sebelumnya saya nggak menggunakan ini karena aku maunya konten yang awal dari mekanisme itu adalah konten dasar dasar pemikiran kita untuk maju, gitu. Nggak langsung saya kasih tahu dengan teknik berikut. Nah ini aku solderku yang hilang guys, dicuri orang, soldernya itu hilang. Jadi dipinjem orang tepatnya itu, tapi tidak dikembalikan. Nah gitu. Nah
ini aku menggunakan ini saja. Dan andikan nanti bisa beli pun aku nggak solder yang oke ini kayak gini guys. Nah itu seperti ini ya, seperti ini. Aduh ini kok kayak gini guys ya. Aduh ini malah jatuh guys. Kita gunakan teknik seperti apa? Sebentar guys, sebentar. Nah seperti ini. Nah ini jalan. Ini fungsinya adalah untuk menggerakkan gear, gitu. Tapi ini enggak terlalu berfungsi sebenarnya. Namun ini hanya untuk pengetahuan teman-teman. Kita gerakan ke arah jarum jam. Nah kalau kayak gini tuh dia gearnya itu kendala. Paskan sedikit. Oh enggak bisa guys, ini berarti ada sebagian atau part yang dol, gitu. Karena memang jarum pecahnya nggak gerak gitu. Seperti itu guys, tuh nggak gerak. Itu cuma itu saja. Tapi sebenarnya aku nggak jarang sih menggunakan itu, jarang. Ada saatnya tertentu kita menggunakan itu. Namun kalau untuk mengecat mesin hidup dol atau tidak itu nggak perlu menggunakan itu, bisa. Ini sebentar, ini bisa guys ya, ini bisa. Kalau misalkan nggak perlu menggunakan mesin ya nggak usah dibongkar gitu, untuk meminimaliskan saja. Ini bisa guys. Kita cek beberapa putaran seperti ini. Kalau masih kayak gini, ini tetap dol itu. Kita bisa gini kan, dus ya, gitu. Oh berarti ini dol, otomatis ini tetap dol. Kalau nggak percaya kita bongkar, gitu, enak toh. Kita bongkar dulu. Kasusnya di sini guys. Ayo kita minimalkan saja, yaitu kita membongkar ini. Coba ini di sini itu apakah ada dol?
Oke, kita cek dulu. Nah, ini kita nggak perlu bagaimana ya, perlu ini dol lagi masalahnya. Otomatis kita tetap bongkar, kalau nggak dibongkar nggak bisa ini. Bongkar ya bongkar, gitu aja repot ya guys, gitu. Nih kita dulu pelajari dulu mekanismenya gitu. Bisa nggak ini dilepas dari sini? Kalau misalkan langsung tak lepas dari sini dari depan, itu memiliki resiko bila mana ini jarum krono bawah ini itu kemungkinan patah gitu. Kalau saya bongkarnya dari depan seperti ini, jadi tetap kita bongkarnya dari belakang gitu. Untuk mesin jenis Sunon ini kita akan bahas gitu, detailnya seperti apa dan biasanya digunakan di jam apa gitu. Mesin Sunon ini masuk kategori mesin kaleng yang elit. Kok bisa mesin kaleng yang elit? Selengkapnya besok kita bahas. Nggak di sini guys. Asik. Ini aja kita lepas. Kita pelajari dulu mekanisme dari mesin berikut. Apakah nanti ada part atau gear yang dol? Teman-teman bisa menebak sendiri ya gitu. Nah itu yang suka taruhan itu ajak temannya di sini, ajak taruhan. Ada dol atau enggak taruhan. Nah, taruhannya seperti apa? Taruhan coklat atau taruhan permen ya itu terserah teman-teman. Atau mau taruhan dengan saya ya nggak apa-apa. Gitu, saya di sini jadi bandarnya. Gitu. Apakah mesin di dalam ini dol atau ada kotorannya saja gitu. Jawab saja di pelan-pelan di bibir, jawab saja pelan-pelan di bibir, nanti aku bisa mendengar. Oke, sudah. Jawab dulu di bibirnya gitu, pelan-pelan di hatinya itu jawab dulu. Dol atau tidak? Oh, teman-teman menjawab dol ya. Semua menjawab dol. Oke, kita buktikan gitu. Berarti semua di sini yang menonton, teman-teman yang nonton ini khususnya itu menjawab dol ya berarti. Oke. Ini aku udah dengar masalahnya. Kita buka dulu. Yuk, kita untuk membuktikannya kita buka terlebih dahulu. Seperti ini guys. Oke, kita coba dulu. Ini teman-teman sepakat menjawab dol lah gitu. Yang nonton ini menjawab dol sepakat. Namun untuk realitanya kita buka terlebih dahulu guys. Ini harus buka dengan IC ini. Sebenarnya pada mesin kaleng seperti ini tuh jarang yang mau nyervis ya. Paham nggak? Artinya tidak bisa diservis ya, gitu. Namun di sini sebagai tenaga ahli serba bisa kita servis ya, gitu. Kalau nggak bisa ya kita ngikut umumnya gitu, enak toh. Yang penting dicoba dulu, kalau nggak bisa baru diikut sama umumnya. Kalau saya itu yang penting mencoba terlebih dahulu gitu.
Untuk membuka IC ini, karena IC ini ada benang dua ini di kesepul ya, penyaluran kesepul itu nggak bisa dibuka secara sembarangan, masalahnya di sini. Susahnya di situ karena nggak mau menyervis ya, banyakan di situ. Aduh, patah gak ini? Oh, belum patah. Ini IC-nya belum patah ya. Ya mudah-mudahan nggak patah. Kalau patah ya kita nggak bisa. Aduh, nggak bisa lagi memperbaiki ini. Nah, sepulnya nggak usah dibuka, sepulnya ini nggak usah dibuka. Nah, kita lepas dulu. Ini yang jadi kendala adalah gear-gearnya ini, apakah ada yang dol? Nah, gitu kita. Ini nggak ada yang dol, guys. Kita cek dulu, kata pembuktiannya, cek dulu satu-satu. Oke, ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Waduh. Nggak ada ini tuh. Nah, ini nggak ada yang dol, guys. Lalu kenapa kok bisa dol? Nah, gitu kita coba lebih teliti lagi. Ini jam krono itu, yang bawah itu jam krono ini. Oke guys, aku mau pipis dulu ini guys. Enggak ada yang dol, kita cek dulu perumahannya satu-satu. Oh, enggak ada yang dol. Kita cek dulu guys. Tapi saat dipikir-pikir kalau nggak ada yang dol nggak bisa gitu, padahal ada yang kotor. Kita cek dulu. Ah, ini di sini guys, ini kendalanya itu di sini, di ujung sini ya, gitu, bukan gear utamanya, namun gear penyambungnya itu di sini.
Nah ini gear yang ujung ini guys, itu ada gear yang tidak mekar itu. Nah gitu, gear ini tuh nggak mekar. Awas awas tangan deh. Kita cari jarum aja mungkin kan bisa. Mana jarum-jarumnya mana ini guys? Oh ini ada jarum. Nah seperti ini kayaknya ini guys. Ini ada satu lagi. Seperti ini. Oke, ini ada gear yang patah ini. Nah kita bisa pasang kembali. Cek dulu. Ini juga ada kotoran ini. Sia-sia.
Nah ini udah bisa guys ya, gitu seperti itu. Ini sudah bisa kita perbaiki mesinnya ini guys. Kita cek. Berarti tadi ada beberapa gear itu dia nggak patah, namun gearnya itu ada yang penyok. Nah, kita perbaikannya tadi meluruskannya saja gitu. Ini nggak ada kendala, kita putar-putar begini terus guys. Nah seperti itu. Jadi waktu saya cek pertama itu gear dari atas semua itu nggak ada. Loh kok nggak ada? Terus tak cek yang gear bawah kan ada gear sambungan. Nah terus akhirnya bisa seperti ini ya gitu guys. Baru setelah itu kita pasang gitu. Nah setelah itu kita bisa cek guys, apakah ini masih bisa maksud saya bisa atau mengalami kendala. Kalau mengalami kendala mending ganti gearnya saja, karena tadi cuma penyok, jadi saya luruskan saja. Seperti ini guys. Kita cek dulu, terutama jarum bawah sama ini itu enggak nyangkut, jarum atas juga enggak nyangkut. Kita cek beberapa putaran lagi untuk benar-benar memastikan gear ini tidak ada kendala gitu, karena itu bisa menjadi kendala dalam melihat waktu. Nah, gitu. Oke, ini berarti pas guys ya, seperti ini pas, jadi sudah bisa, kita langsung bisa memasangnya gitu. Di sini kok. Nah seperti ini, kita
bisa tutup lagi. Nah gitu, pelan-pelan. Nah seperti ini, sambil ditekan ya, tekan dan dirasakan. Nah gitu. Tapi jangan sambil bunyi gitu, biasa saja. Tekan dan dirasakan, namun nggak boleh bunyi gitu, nggak boleh. Nanti image-nya, kesannya itu jelek. Cari lalu cabut. Setelah tekan rasakan, cabut. Untuk mencabutnya juga merasakan. Nah gitu. Tapi ingat nggak boleh bunyi gitu, nggak boleh. Kita masuk seperti ini, set. Oke, mantap guys. Ini kan sudah gini. Tekniknya ini sudah bisa. Aduh, ini kotoran-kotoran seperti ini kita harus hilangkan gitu. Kalau nggak dihilangkan itu malah menjadi kendala nanti kalau dalam mesin. Kayak tadi itu biasanya gearnya itu penyok karena ada debu ya, tersangkut debu itu penyok. Nah, gitu. Kalau nggak gitu, kalau misalkan pada gear besi itu harus cuci gitu, di laundry ya. Buka jasa laundry jam gitu juga bagus ya. Laundry mesin jam tangan, nah gitu juga bagus. Oke, akhirnya nggak ada kendala guys. Ini buka dulu, tutup lagi. Habis dibuka terus tutup lagi guys. Nanti yang yang ngefans sama Lucky Lanang sama Kakak Sugiono itu pikirannya itu ditata, jangan menjadi pemikiran yang menjadi pemersatu bangsa, itu jangan. Nah, gitu. Jadi jam tangan juga mekanismenya hampir sama seperti aliran Kakak Sugiono sama Lucky Lanang. Nah, gitu. Atau Maria Ozawa gitu. Udah. Seperti itu. Bukan berarti aku ngefans loh guys ya, aku juga cuma melihat berita saja, kadang mendengar teman-teman cerita, aku penasaran seperti apa, baru saya buka gitu. Ada debu guys, aduh, mana debu kayak gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya udah, karena yang servis bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa guys. Soalnya kita bongkar lagi tuh alas males guys ya, gitu. Males, tukang servis tuh males bongkar lagi. Ada debu-debu dikit kayak gitu ya wajar lah. Tapi kalau bisa teman-teman ya jangan males seperti saya, karena saya tarifnya murah guys, jadi sesuai kinerja, bayarannya itu sesuai kinerja. Tapi kalau ini customer saya yang membayar mahal, karena dia ini tuh juga toko ya, punya jam, jadi dia tangan kedua gitu dilempar ke saya, jadi saya males. Tarifnya murah soalnya sama pelanggan gitu. Kalau sama pelanggan yang bertarif tinggi ya tetap kita jernihkan sesuai hati teman-teman, sesuai hati. Kalau hati saya belum jernih gitu. Nah itulah dia guys, sepintas servis teknik mesin, nggak perlu mengganti part, cuma meluruskan gear saja langsung bisa gitu. Teman-teman bisa mengaplikasikannya, bisa langsung buka praktek di pinggir jalan atau tempat keramaian atau di pasar atau online secara saya gitu. Kalau saya lebih nggak online sih, karena banyak kesibukan, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang nyervis ke saya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman nyervis saya tentunya biayanya lebih mahal, kalau mau tak servis saya mau apa-apa gitu.